Saya pribadi di sini atas nama karyawan kapal di sini mendapat tugas dari Bapak Kapten kapal yang bawa kapal ini untuk memberitahukan tentang cara pakai alat penolong, sekaligus kami beritahukan di mana alat penolong disimpan. Dan saya minta maaf kepada penumpang yang terhormat, untuk sementara yang di luar sana tadi kami suruh kumpul di ruangan ini, Pak. Jadi tujuan maksud Bapak Kapten cuma satu, supaya semua para penumpang mengetahui di mana alat penolong disimpan dan seperti apa cara menggunakannya. Karena sering terjadi kecelakaan kapal, dan di saat kapal kecelakaan umumnya biasanya yang jadi korban adalah para penumpang. Jadi penyebabnya ada dua, Pak. Yang pertama, penumpang itu bingung dan panik langkah apa yang harus dilakukan karena sebelumnya tidak ada himbauan. Yang kedua, tidak bisa berenang. Nah, mohon maaf ya, mau nanya, Bapak Ibu, kira-kira di sini ada nggak penumpang yang tidak bisa berenang? Banyak ya? Oke. Ya, baik ya, yang tidak bisa berenang jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa di atas kapal ini, keselamatan para penumpang tentunya diutamakan, ditolong oleh alat yang sudah kami persiapkan. Sebentar Pak, ini talinya Pak Jejet. Pak Jejet bahasa Sundanya. Ini sebenarnya saya ngomongnya agak ragu dan tegang karena penumpangnya banyak, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi apalah daya, tugas demi keselamatan Anda semua, ya. Baik. Bapak Ibu, sebelum saya jalankan tugas ini, saya kasih tahu dulu tentang perjalanan ya, supaya Anda tidak bertanya-tanya, kapan sih sampai di Bakauheni? Oke. Perjalanan kapal hanya memakan waktu 2 jam. Saat ini kapal udah jalan sekitar 30 menit, ya. Sisanya Anda kurangi sendiri, oke? Dan kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan, maaf, seperti kapal mengalami musibah, kebocoran, dan sebagainya, dimohon agar tidak panik, segera untuk mengambil alat penolong ini yang udah kami persiapkan, ya. Nah, jadi di mana ngambilnya? Di depan tempat duduk Anda. Yang kiri, nanti ngambilnya di bagian kiri, Pak. Tuh, lemarinya dibuka, tidak dikunci. Kenapa? Biar gampang diambil. Untuk yang kanan nanti ngambilnya di bagian kanan ya. Ingat, kalau udah diambil inisiatif sendiri, artinya dipakai sendiri. Maaf ya, cara menggunakan alat keselamatan ini udah pada tahu apa belum? Belum kan? Baik, lihat ke depan, saya coba contohkan cara pakai. Tapi maaf ya, saya tidak contohkan untuk lompat ke lautnya. Ya, kalau ada yang nyuruh lompat ke laut berarti tega. Yuk dilihat, Bu, ini bagian luar, sementara yang polos bagian dalam. Oke, ada 2 lubang kanan dan kiri. Yang harus dimasukin ke lubang ini adalah tangan. Ingat, jangan kaki. Kalau kaki dulu dimasukin ke lubang ini, asli Anda nyemplung ke laut, yang muncul duluan bukan pala yang nongol. Pinter, kaki di atas. Akhirnya terbalik, terjadilah nungging, ya. Kalau laki-laki nungging nggak masalah. Kalau perempuan nungging pakai rok lagi, waduh, repot. Yuk, ayo dilihat. Masukin lengan kiri, lalu lengan kanan. Oh. Si adek ketawa terus, alhamdulillah sehat. Kalau dia senyum berarti sehat. Itu anak kecil ya. Oke, Pak, kalau udah begini jangan dulu lompat ke laut ya Bu. Ada tali yang harus kita ikat untuk menahan baju ke badan. Nih. Oke. Ikat, gunakan simbol mati biar tidak terlepas. Ya, ini simbol hidup karena lagi contoh biar gampang dibuka. Yang terakhir talinya panjang. Kalau tali panjang belit ke belakang. Kaburi kalau bahasa kita. Dibawa ke depan, ikat, gunakan simbol mati juga. Oh ya, oke. Bapak Ibu, ini cara pakai mengenakan alat keselamatan ya. Jadi siapapun Anda, kalau udah pakai baju ini, lompat ke laut dijamin selamat. Meskipun tidak bisa berenang sama sekali. Kenapa selamat Mas? Maaf ya.
Jadi Anda pakai baju ini lompat ke laut, walaupun berat badan sekian kilogram, posisi di laut akan terjadi ngambang. Tahu ngambang? Tahu. Kalau bahasa Jawanya terapung ya Bu. Nanti kalau udah terapung di laut, jauhi kapal, biar badan kita nggak tersedot. Dan untuk minta pertolongan kepada tim penolong atau polisi air laut, jangan pakai mulut berteriak. Di sini ada alat, namanya peluit ya. Jadi saya minta maaf, ini peluit nyaringnya gede banget. Oh, percaya nggak? Yang nggak percaya, saya mohon supaya Anda tidak marah ke saya, tolong ya telinganya ditutup supaya selaput genang Anda tidak pecah. Ya ditutup ya, saya tiup nih. Oh, nyaring banget. Ini radius sampai sekian kilometer akan kedengaran. Ayo, saya hitung ya. Sampai hitungan 3, ditutup. Saya nggak tanggung jawab kalau telinganya sakit. 1, 2, 3. Saya kasih candaan sedikit, habisnya Bapak Ibu pada bengong aja kayak orang mau dapat THR ya. Nah, yang pasti ini Bapak sulingnya gede banget, lihat. Gitu ya. Karena ini malam kan gelap, kanan gelap, kiri gelap, tahu gelap, poek. Untuk memudahkan tim penolong mencari kita, ada lampu. Lampu ini tekan dari bawah, ini nyala, truk. Acungkan ke atas untuk menarik perhatian tim Basarnas ya. Kira-kira paham semuanya? Alhamdulillah, kalau udah paham, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak menggunakan baju pelampung ini ya. Amin. Dan Bapak Ibu, maaf, ini alatnya tidak dijual, hanya diperkenalkan. Tujuan kapten supaya Anda mengetahui ya. Dan ingat pesan nenek moyang, kalau naik kapal jangan jauh-jauh dari alat penolong ya, karena kita tidak tahu yang namanya musibah datangnya tiba-tiba. Alat penolong hanya ada di ruangan ini, di luar nggak ada. Di kiri ada sekian ratus, di samping kanan ada juga banyak. Oke, perjalanan juga nggak lama, langsung masuk. Kurang lebih perjalanan 1 jam 30 menit ke depan ya. Yang perlu toilet, kamar mandi ada di belakang, wanita di kiri, laki-laki di kanan ya. Waria ada di bawah turun tangga. Jangan salah ya Bu, waria juga manusia, betul? Ya. Hah? Masuk bagian yang mana? Iya, kalau saya tengah-tengah. Ibu mau nanya, udah pada makan belum? Bagus. Yang belum makan, saya mohon makan dulu ya. Jangan sampai Anda ngosongin perut. Karena ada tragedi waktu minggu yang lalu. Ada penumpang di belakang, penumpang bis ALS. Namanya Bu Nur Hayati, usia 45 tahun ya. Waktu naik kapal keadaan senyum manis kayak yang depan lah. Oke. Tiba-tiba pertengahan dari bangku jatuh ke lantai. Tangan sama kaki kelepak-kelepak ya. Pingsan. Sayang penumpang banyak, nggak ada yang mau menolong. Akhirnya ibu yang pingsan dibawa ke ruang klinik, diobati sama perwira kapal, dikerikin sama sama pramugari. Ternyata itu penumpang pingsan bukan kena corona, bukan kena omikron. Terkena apa ya? Terkena angin duduk. Ya, gara-gara apa? Ngosongin perut ya. Jadi yang belum makan dulu, karena angin laut mengandung zat garam cukup tinggi. Yang bawa minyak dipakai, yang nggak bawa minta sama yang bawa. Kalau yang bawanya pelit, pentung palanya. Jangan ya. Oh. Ini alatnya nggak dijual. Kalau ada yang mau coba pakai, mau foto-foto biar viral, ambil aja ke depan. Ya. Baik Bapak, mengingat ada kejadian penumpang yang pingsan karena angin duduk, Bapak Kapten di sini tidak mau lagi melihat penumpangnya yang kena pingsan. Untuk itu ini ada sedikit bantuan gratis buat Anda ya. Tapi maaf bantuannya bukan bansos, melainkan alat pencegahan ya buat Anda supaya terhindar dari yang namanya masuk angin atau mabuk di kapal. Apa itu Pak? Ya sebentar Bos. Kayaknya Bapak semangat banget ya. Ya, apalagi saat ini kapal semakin ke tengah semakin goyang. Jadi jujur ya, saya nggak main-main. Itu ada 30 botol minyak angin, biasa dipakai orang kapal.
untuk malam ini saya gratiskan buat Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi maaf ya, digratiskan bukan seorang satu botol. Kalau seorang satu lama-lama koperasi kapal bangkrut. Jadi cukup dipakai di sini aja 1 encret, 2 encrot ya. Itu nanti teman-teman, terima kasih para kru kapal yang telah memberikan arahan. Baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Sebentar, wabarakatuh. saya ambil dulu, nanti saya bagi ya. Nanti tangannya ditadahkan.